Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu makna zikir dan doa setelah sholat. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan keberkahan kepada kita dalam pembelajaran kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari makna dari zikir dan doa, yang dimana makna dari zikir adalah mengingat Allah dalam keadaan apapun, sedangkan makna dari doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala sesuatu yang hambanya inginkan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bacaan zikir dan tata cara berdoa setelah sholat. Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Perlu soli dan solihah ketahui bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka orang tersebut akan menjauh dari kita. Seperti contoh, ketika kita menghina orang lain, menggunjing orang lain, menyakiti orang lain dengan cara memukulnya, dengan cara mengambil haknya, menghancurkan barang-barangnya, dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan menjauhi kita. Karena keberadaan kita di dalam kehidupannya itu hanya banyak menimbulkan masalah. Satu-satunya cara agar orang tersebut mau mendekatkan dirinya lagi kepada kita, yaitu dengan cara meminta maaf kepadanya dan berjanji kepadanya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Begitu juga ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjauhi kita nak. Semakin banyak kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin jauhlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua kesalahan kita, yaitu dengan cara meminta ampun kepadanya, berdoa kepadanya, berjanji kepada Allah bahwasanya kita tidak akan melakukan dosa tersebut lagi. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memaafkan kita, mendekatkan diri kita kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Berdoa
merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah atau harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama Islam. Banyak di antara kita yang malas untuk berdoa, bahkan belum tahu tata cara berdoa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya doa adalah senjata para rasul, para orang-orang soleh, dan para orang-orang yang beriman. Dan doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, dan di dalamnya disebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Adapun bacaan zikir dan tata cara berdoa di dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacaan zikir yang biasa kita dengar adalah membaca istighfar. Istighfar yang paling pendek yaitu Astaghfirullah. Yang kedua yaitu tasbih, Subhanallah. Yang ketiga yaitu tahmid, Alhamdulillah. Yang keempat takbir, Allahu Akbar. Dan yang kelima yaitu tahlil, La ilaha illallah. Kelima kalimat thayyibah tersebut merupakan zikir-zikir yang harus kita baca setelah sholat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk selalu mengampuni dosa-dosa kita, menambahkan nikmatnya kepada kita, menyayangi kita, menetapkan iman dan Islam kita. Astaghfirullah yang berarti meminta ampun kepada Allah. Subhanallah, memuja dan memuji asma Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. La ilaha illallah, menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kelima bacaan zikir yang harus selalu kita baca setelah sholat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa kita, menambahkan kenikmatannya kepada kita, dan menetapkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tata cara berdoa setelah sholat. Secara garis besar, tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu sudah sepatutnya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan pelan-pelan dalam mengucapkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak yakin kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Yang ketiga, ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak meminta kepada selain Allah. Yang keempat, diawali dengan membaca Asmaul Husna dan sholawat Nabi. Jadi ketika kita berdoa, hendaklah kita membaca Asmaul Husna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awali dengan kalimat Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Seperti contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, yaitu dilanjutkan dengan doa kebaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti meminta panjang umur, meminta diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mengingat Allah di dalam hati kita, selalu merasa takut kepada Allah, dan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, hendaklah kita untuk tidak mengeraskan suara kita. Dan kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang tidak lengah dalam menghadapi semua ujian yang kita alami. Mengerti anak? Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta istiqomah dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga semua penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat Ananda fahami dengan baik dan benar. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.